Waalaikumsalam. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi hari ini akan pimpin doanya itu Muhammad Hidayat. Jadi Hidayat silahkan pimpin doanya nak. Sebelum kita belajar, teman-teman pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kegiatan hari ini ibu cek dulu siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak ada temannya? Muhammad Farhan ibu. Yang Muhammad Farhan kenapa tidak hadir? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke, jadi yang hadir hari ini 15 orang ya. Jadi Farhan tanpa keterangan. Oke. Walaupun kita di masa pandemi COVID-19, ibu harap kalian tetap semangat belajarnya. Tetap perhatikan protokol kesehatan yang 3 itu, memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Oke. Jadi hari ini perhatikan di sini ya. Yang kita pelajari yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi materi hari ini masih ada hubungannya dengan materi yang minggu lalu. Ya, minggu lalu masih ada dengan materi minggu lalu. Saya Bu. Oke. Yusril, materi minggu lalu? Yaitu tentang definisi nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Siapa yang masih ingat apa definisi dari nilai mutlak? Saya Bu. Nabila Mei. Definisi nilai mutlak yaitu suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Oke, betul ya. Jadi masih ada yang bisa mengulangi pengertian dari definisi nilai mutlak? Saya Bu. Sahwarani. Definisi nilai mutlak yaitu suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Oke, ada yang lain? Pengertian dari definisi nilai mutlak? Ada yang lain? Febri, mungkin bisa Febri? Misalkan X bilangan real, X di dalam kurung dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dikurang X. Jika X lebih kecil daripada 0, nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dikurang X. Jika X lebih kecil daripada 0 dibaca nilai mutlak X. Oke, sudah? Dibaca nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X lebih kecil daripada 0. Oke, bagus ya. Oke, yang pertama itu definisi nilai mutlak yaitu suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Oke, selanjutnya masih ada yang ingat sifat-sifat dari nilai mutlak? Saya Bu. Nilai mutlak X dikurang Y sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Yang kedua yaitu nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y sama dengan X dikali Y. Yang ketiga yaitu nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi Y. Atau Y, Y elemen real dan Y tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya akan ada 7 sifat-sifat nilai mutlak. Jadi yang keempat sampai yang ketujuhnya masih ada yang ingat? Oke, yang sebutkan itu Bu Aisyah. Yang keempat, nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Yang kelima, nilai mutlak X dipangkat 2 sama dengan
X kurang Y pangkat 2. Yang ketujuh, nilai mutlak X tambah Y pangkat 2 sama dengan X tambah Y pangkat 2. Oke, bagus ya. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Ya, jadi ada 7 sifat-sifat nilai mutlak yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, tadi saya sebutkan sama temannya. Jadi yang hari ini yang akan kita bahas itu bagaimana menyelesaikan sistem persamaan nilai mutlak satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak dan menggunakan sifat nilai mutlak yang keempat dan yang kelima. Di mana sifat yang keempat itu nilai mutlak X sama dengan akar X berpangkat 2 dan yang kelima itu nilai mutlak X berpangkat 2 sama dengan X berpangkat 2. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini ada 3. Jadi mungkin bisa dibacakan. Hai Kak, apa tujuan pembelajaran yang pertama Kak? Menunjukkan sikap religius bekerjasama, bertanggung jawab, percaya diri, dan kritis dengan baik. Oke, bagus. Jadi yang akan dilihat di sini bagaimana sifat religius kalian, bekerjasamanya, tanggung jawabnya, dan percaya dirinya. Jadi percaya diri dalam nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Yang kedua, Siti Fadila. Apa yang pembelajaran yang kedua? Pembelajaran yang kedua yaitu menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan tepat. Oke, yang ketiga, Nadia. Menyelesaikan masalah Kontekstual. kontekstual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, bagus. Ya, oke sekarang perhatikan. Jadi model yang akan kita gunakan hari ini dalam pembelajaran kita adalah model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti diberikan suatu masalah, itu yang kalian tanggapi, perhatikan, silakan jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Kemudian pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan saintifik. Kemudian metode yang digunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Ya, oke. Semangat ya. Oke. Jadi alur kegiatan untuk hari ini yang pertama yaitu mengamati masalah yang akan ditayangkan sebentar di PowerPoint-nya. Kemudian yang kedua secara berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Yang keempat, yang ketiga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi yang ibu nilai itu bagaimana kelompokan kalian, siapa yang aktif pada saat kerja kelompok, dan yang mempresentasikan juga akan ibu nilai, ya. Yang mempresentasikan berarti yang tidak mempresentasikan harus menanggapi jawaban dari kelompok yang mempresentasikan di atas. Jadi paham ya? Oke. Selanjutnya, nah sekarang perhatikan. Nah ini sudah masalahnya. Itu perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu? Pengairan. Oke, bagus, gambar pengairan. Apa lagi yang bisa kalian lihat selain gambar pengairan? Gambar petugasnya betul. Nah misalnya, ini misalkan, nah, sekarang perhatikan di situ. Bisa dibaca. Radit, ada Radit ya, ada? Fatimah, oke, baca dari sini yang Ahmad bagusnya. Ahmad adalah sebagai petugas pengairan. Pak Ahmad ingin mengetahui tinggi maksimum dan tinggi minimum air bendungan. Untuk mengetahui hal tersebut, Nah, stop. Nah, kira-kira untuk mengetahui tinggi maksimum dan tinggi minimum dari air di bendungan itu apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pak Ahmad? Oke, Febri, apa kira-kira Febri? untuk mengetahui hal tersebut, Ya. maka Pak Ahmad harus memantau ketinggian air setiap hari. Ya. Namun, hal tersebut sangat sulit dilakukan karena Pak Ahmad harus datang setiap waktu untuk mengamati ketinggian air setiap harinya. Oke, betul. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan Pak Ahmad harus setiap hari datang, bukan setiap hari, setiap waktu. Jadi Pak Ahmad bisa datang pagi, siang, sore untuk mengecek ketinggian air di bendungan karena air di bendungan itu akan berbeda ketinggian
mengetahui ketinggian air maksimum dan minimum tanpa harus memantau setiap hari. Oke, tuh. Jadi manfaat kita mempelajari bersamaan nilai mutlak linear satu variabel itu salah satunya dengan mengetahui tinggi maksimum dan tinggi minimum dari air di bendungan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi setiap materi matematika yang kalian pelajari itu ada manfaatnya dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kan minggu lalu ibu sudah bagikan bahan ajarnya. Berarti sudah dipelajari di rumah ya? Iya, Bu. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan mengerjakan LKPD-nya. Oke. Jadi silakan bekerja sama dengan kelompoknya ya. Satu LKPD dong. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Jadi hari ini kita akan mengerjakan 4 nomor, ya. 4 nomor, jadi silakan diperhatikan. Ada yang kurang dipahami di LKPD-nya? Sambil buka LKPD sambil dibuka juga bahan ajarnya. Lihat itu ya. Ya. Sudah dibuka? Baca dulu buka waktunya. 2 menit. 2 menit sambil dilihat. Dibaca-baca kan sudah dipelajari bahan ajarnya. Semua yang ibu tanyakan di LKPD itu ada di bahan ajarnya. Ya, ada di bahan ajarnya. Nah, 48. Jadi di sini ada titik-titik yang nanti kalian akan isi ya. Ya, ada nanti yang akan kalian isi. Oke. Sudah dibuka dan sudah dipahami? Sudah? Ada pertanyaan untuk mengerjakan LKPD tersebut? Ini, Bu, yang nomor 3 kurang mengerti, Kak. Nomor 3, tunggu ya, nomor 3. Ada yang lain? Ada yang lain yang sudah dipahami? Ada yang lain yang jadi dipahami? Saya, Bu. Yang mana? Yang nomor 1, Bu. Oh, nomor 1 ya, oke. Nah, jadi di nomor 1 itu menyelesaikan untuk mencari nilai X itu menggunakan definisi nilai mutlak. Kalau tadi Febri nomor berapa yang ditanyakan Febri? Nomor 3, Bu. Nah, kalau nomor 3 itu menggunakan sifat nilai mutlak. Itu sifat yang digunakan itu tadi adalah sifat yang kelima, yang X pangkat 2. Nilai mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oke, untuk lebih memahami masalah yang kalian temukan di LKPD, sekarang bisa kalian perhatikan video pembelajaran berikut. Oke, semua perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini akan dibahas pada matematika wajib kelas 10. Nah, adapun bahasan hari ini yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Di sini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi di sini terdapat 2 cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, adapun untuk yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Di sini ada
definisi nilai mutlak itu, di sini kan definisinya tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagaimana ketika dikaitkan dengan soal. Nah, di sini soalnya kalau tadi itu definisinya nilai mutlak X min P, sementara di soalnya itu nilai mutlak X min 6, maka kita ganti P-nya itu dengan min 6 atau 6 ya, P-nya ya, nilai mutlak X min 6. Berarti kalau misalkan nanti positif, berarti nilai mutlak X plus 8 ya. Sama dengan karena berdasarkan definisi memenuhi dua kondisi, yaitu mana kondisinya itu yang pertama X min P, berarti X min 6 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu min X plus P, maka di sini yaitu min X plus P-nya itu tinggal diganti dengan angka 6. Kemudian di sini untuk X lebih besar sama dengan P, maka di sini juga akan menjadi untuk X lebih besar sama dengan ini tinggal diganti ya 6. Kemudian yang di bawah juga sama untuk X kurang dari 6. Nah, ini sesuai definisi. Kalau sudah mendefinisikan soal ke dalam bentuk definisi nilai mutlak, kalian akan memperoleh yang pertama itu, karena kondisi yang pertama itu X lebih besar sama dengan 6, maka kita tinggal gunakan yang tadi X min 6 tinggal disamakan 3, karena di soalnya itu X min 6 sama dengan 3, karena di sini ada tanda mutlaknya, kita tinggal gunakan saja dulu ya, karena berdasarkan definisi di sini. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan nilai mutlak atau tanda mutlaknya ya. Nah, maka X min 6 sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari nilai X. Kenapa? Karena yang ditanyakannya itu tentang nilai X. Maka yang negatif 6 ini kita tidak luas, cuma bahasa matematik itu sebenarnya ada di salaan itu ya. Tapi supaya memudahkan kita tinggal saja bahasannya ya. Nah, di sini tadinya X min 6, kemudian kita butuhnya X saja, maka min 6 ini kita pindah luas, karena yang tadinya negatif kita pindah luas jadi positif. Kalau misalkan nanti di sini positif, kalau dipindahkan berarti jadi negatif 6 gitu ya. Karena di sini negatif 6, maka ketika dipindah luaskan plus 6. Nah, tiganya tetap ya. Kemudian kita butuh X, maka ini tinggal dijumlahkan saja, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, karena nilai X-nya itu sama dengan 9, memenuhi tidak untuk syarat yang pertama, X-nya itu lebih besar sama dengan 6. Nah, 9 itu termasuk lebih besar dari sama dengan 6 tidak. Nah, karena 9 itu masuk, maka dia memenuhi ya. Nah, bagaimana untuk yang kondisi yang kedua? Nah, ini kan kondisi yang kedua itu ketika X-nya itu kurang dari 6. Maka untuk X kurang dari 6, di sini kondisinya itu min X plus 6. Maka di sini juga min X plus 6. Tinggal ditambahkan juga sesuai yang ada di soal. Kalau di soalnya nanti 4 atau 10, kita diganti saja ya. Nah, kemudian kita butuhnya itu X-nya, maka selain X kita tinggal luaskan. Ini kan min X, maka ini ada plus 6, kita luaskan saja ke sini jadi negatif 6 ya. Kemudian min X-nya masih tetap 3 dikurangi 6. Nah, 3 dikurangi 6 kan min 3 ya. Kita punya 3.000 tapi mulutnya 6.000. Nah, atau situ aja ya pokoknya bahasa makanya. Atau misalkan kalau sudah kita ya udah 3 dikurangi 6 jadi 3. Nah, karena di sini negatif, di sini juga negatif, maka kita bisa jadi positifkan. Jadi X-nya itu sama dengan 3. Nah, kita cek 3 itu masuk tidak syarat yang ini, kurang dari 6. Nah, benar nggak kurang dari 6 tidak masuk. Nah, kalau berdasarkan ini 3 itu kurang dari 6, maka itu memenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi, maka nilai X-nya itu adalah 3 dan 9 ya. Jadi 3 dari sini dapatnya, 9 itu dari sini. Dan itu untuk contoh yang Bisa dipahami? Bisa
hanya cara penyelesaiannya berbeda gitu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini ada nilai mutlak X sama dengan 3. Kalau tadi tidak sama, hanya saja sekarang yaitu menggunakan nilai mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi kalau tadi itu yang nilai mutlak dari X min 6 sama dengan 3-nya itu diubah dalam bentuk definisi nilai mutlak. Kalau sekarang kita ubah menjadi bentuk akar, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya nilai mutlak ini jadi hilang dalam artian sesuai dengan aturan yang kedua, maka dia itu bisa hilang nilai mutlaknya ketika dia diubah ke bentuk akar, tetapi dikuadratkan di komponen yang ada di dalam tanda mutlak ini ya. Nah, jadi sesuai yang di sini definisinya, gitu ya, sesuai aturan yang kedua, maka di X min 6-nya itu diakarkan terus dikuadratkan dan hasilnya itu akan tetap sama menjadi X min 6. Ini hanya dimanipulasi saja gitu ya. Nah, kalau sudah diubah ke bentuk akar dari X min 6, X min 6-nya dari sini dikuadratkan, ini akan selalu akar dan kuadrat ya, karena sesuai dengan aturan yang kedua ini. Sama dengan 3. 3-nya dari mana? Yaitu dari sini soal ya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita kalau dalam bentuk akar itu akan menyulitkan, maka kita tinggal di dalam artian menghilangkan akar. Supaya akarnya hilang, tinggal dikuadratkan. Nah, jadi kalau akarnya hilang, ininya dalam bentuk kuadrat masih gitu ya. Sementara untuk yang 3 di sini juga diikuti kuadratkan. Ini manipulasi ajaran sebenarnya ya. Jadi kalau sudah hilang akarnya, X min 6 tetap masih dalam bentuk kuadrat, sementara yang 3 yang tadinya belum kuadrat jadi kuadrat ya. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal luaskan saja. Kalau X min 6 jadi kuadratkan masih tetap ditulis kembali, sementara untuk yang 3 kuadrat ini yang tadinya berada di sama dengan, setelah sama dengan, sekarang kita pindah luaskan ke sebelah kiri yang tadinya positif ya, jadi negatif. 3 kuadrat sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia pindah luas yang 3-nya ini ya, 3 kuadratnya itu ke ini, ke sebelah kirinya, sebelah kiri sebelum sama dengan ya. Nah, jadi sama dengan 0. Kemudian kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal di ini saja, dimanipulasi kembali, manipulasi aljabar ya. X min 6-nya ditulis kembali sampai, jadi karena ini ada kuadrat, maka X min 6 juga ditulis sebelah sini, kemudian juga di sebelah sini ya, X min 6. Nah, kemudian di sini ada negatif 3 kuadrat. Nah, karena negatif, kemungkinannya itu bisa positif dan negatif ya. Jadi ada ketika plus 3-nya, ada juga ketika negatif 3. Sebenarnya pembahasan ini ada sebelumnya ketika kalian SMP. Hanya saja supaya cepat pembahasannya ya, jadi ibu tidak menjelaskan secara detail dari mana dan kenapa seperti ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah X min 6-nya dipecah menjadi 2 karena ini difaktorkan ya, kemudian negatif 3 kuadratnya di sini jadi plus 3, kemudian min 3. Kenapa bisa ada di kanan dan di kirinya ini? Karena di sini 3-nya juga kuadrat gitu ya. Tapi karena di sini negatif, maka kemungkinannya juga ada positif dan negatif. Karena ketika positif dikali negatif pastinya akan negatif ya. Nah, ini akan sama dengan 0 sesuai yang di sini ya, masih sama dengan 0. Kalau sudah sampai tahap ini, kemudian X-nya masih tetap, kemudian negatif 6 ditambah 3 atau min 6 tambah 3. Punya hutang 6.000, kalian membayar 3.000, maka hutangnya masih 3.000 ya, atau min 6 plus 3 hasil itu min 3. Sudah nih yang di dalam kurung ini jadi hasilnya X min 3. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang sini ya, dalam kurung yang sebelahnya. X min 6 min 3, X-nya masih tetap,
jadi utang kalian bertambah 3.000, jadi utang itu 9.000, utang itu utang negatif ya, artinya gitu. Tapi kalau misalkan sudah paham tidak perlu menggunakan istilah itu, ya sudah diulang min 3, jadi min 9, jadi hasil itu min 9. Nah, tinggal sama dengan 0. Kalau sudah sampai tahap ini, kita pecah yang x min 3 di dalam kurung ini sama dengan 0 kan. Nah, x min 3 sama dengan 0. Kemudian karena kita butuhnya itu nilai x, karena di pertanyaannya itu tentukan nilai x, maka x sama dengan, nah tadinya negatif pindah luas jadi positif. Pindah luas itu maksudnya setelah seberang dalam sama dengan ya, setelah sama dengan maksudnya. Ketika masih sebelum sama dengan sini, jadi ini masih tetap negatif. Tapi kalau dia sudah berada di sebelahnya sama dengan yang tadinya negatif, jadi positif. Ya. Nah, bagaimana untuk yang selanjutnya? Atau ya, yang x min 9 juga sama dengan 0 kan, maka x sama dengan yang tadinya negatif, jadi positif. Kalau masih di sininya positif, berarti pindah ke ini jadi negatif. Dari 9-nya, tapi karena di sini soalnya itu x min 9 sama dengan 0, maka x itu sama dengan negatif 9 pindah jadi positif 9 adalah positif 9 ya. Jadi x sama dengan 9. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi nilai x yang memenuhi adalah 3 dan 9. Jadi menggunakan cara yang sebelumnya menggunakan definisi nilai mutlak ataupun menggunakan cara yang sekarang yaitu menggunakan diubah dalam bentuk akar yang dikuadratkan akan sama saja hasilnya itu 3 dan 9. Jadi kalian boleh bebas memilih cara yang mana yang menurut kalian memang lebih paham gitu ya. Tapi ketika kalian Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Di baris keduanya itu kemudian untuk menghilangkan akarnya itu makanya kita pakai sifat yang keempat tadi, yaitu nilai mutlak x sama dengan akar x berpangkat 2. Kalau kita pangkat 2 kan berarti nanti hilang akarnya, berarti makanya di baris ketiga itu sisa x dikurang 6 berpangkat 2 sama dengan 3 berpangkat 2. Jadi untuk yang ke bawahnya itu penjabaran aljabar ya, bisa dipahami yang di situ? Bisa. Jadi tadi di contoh 1 dan di contoh 2 cara yang digunakan berbeda, tapi hasil yang didapatkan itu sama. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang silakan Anda bekerja sama dengan kelompoknya mengerjakan LKPD-nya ya. Yang tidak jelas atau kurang dipahami bisa bertanya ke ibu. Oke, ambil di sini. Di sini. Ya ini mana di sini? Aku sama diketahui. Oke, silakan. Jadi waktunya 15 menit ya untuk bekerja sama dengan temannya ya. Oke, sudah? Itu juga itu satunya. Apa kan di situ? Oh, saya lupa tadi. Kalau bekerja sama kasih aku saya ingatnya. Nah, sama aku itu lagi. Oke.
Nomor 2 yang mana? Itu Bu, di mana didapat 4x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 49. Berapa soalnya itu tadi? Contohnya, ditentukan nilai x yang memiliki persamaan nilai mutlak 2. Bukan yang itu, nah. Maksudnya itu saya yang dalam kurung sebutkan tadi. Yang 3x, berapa tadi itu 3x ya? Oh, ini. Ya, Yang berapa? atasnya, Bu. Ya, yang dalam kurungnya. Yang pangkat dari nomor 2 kan? 2x kurang 1 pangkat 2 2x kurang 1 berpangkat 2 ya dengan 7 berpangkat 2. sama dengan 7 berpangkat 2. Yang kita nyatakan adalah dari mana dapat 4 pangkat 2? Ya, 4x dipangkat 2 kemudian dikurang 4x kurang 4x ditambah 1 sama dengan 49. 49. Nah, ini kan dipangkat 2 kan, berarti ruas kiri dan ruas kanan dipangkat 2 kan ya? Berarti 2x dikurang 1 dipangkat 2 kan, berarti kita kalikan lagi 1 kali dengan dirinya kan? Berarti 2x dikurang 1 sama dengan, masih ingat ya pelajaran SMP-nya? Kalau begini depan dikalikan dengan depan, kemudian depan dikalikan dengan belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang, sehingga 2x dikali 2x diperoleh 4x oke 4x berpangkat 2. 2x dikali 1 min min 2x. Kemudian min 1 kali 2x berapa? min 2x Min 2x. Min 1 kali min 1 positif 1. Jadi 4x. Nah ini bisa kita jumlahkan karena dia sejenis ya, sama. Berarti min 2 sama tadi. Utang 2 kemudian beri penambah lagi utang 2. Berarti berapa semua utangnya? Oh 4 ya. Berarti kurang 4x tambah 1. Sudah sama? ya, Bu. Oke. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Mulai dikerjakan. Ada kendala di kelompok 1? Tulis apa yang diketahui. Itu yang utama ya. Kalau matematik harus kalian tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Bisa? Bisa kelompok 3? Oke, ada kendala ya? Kelompok 4? Ada masalah? Hah? Tidak apa-apa. Yang isi di itu yang disuruhkan ini. Mulai dari nomor 1, mulai dari sini apa yang diketahui ditanyakan. Kemudian dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Oke? Oke. Yang ini, nah ini masing-masing ruas bagi 4, jadi 4 bagi 4 isinya 4 dibagi 4 kita x, 48 dibagi 4 itu adalah 15. Kalau yang ini x kurang 4, x tambah 3 itu adalah mencari faktorisasinya dari ini. Oh? Nah, mungkin berapa kali berapa dapat min 15, kalau min 8 di sini adalah min 1. Nah, kalau dikalikan itu min 4 dan 3 itu adalah negatif 12, tapi kalau di belakang itu adalah negatif 1. Bisa dipahami? Oke. Sama nih.
Ini kalau dikit-dikit yang dikit-dikit yang harus kalian isi. Oke? Nah itu kan sudah ya, udah lihat berapa setelah tambah berapa musiknya. Ya. Jangan tulis nama temannya yang tidak hadir ya. Di kelompok ini kelompok 2. Aman? Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke. Ada semua di LKPD-nya, ada semua di bahan ajarnya itu. Kalau nomor 1 itu di contoh 1. Kalau di nomor 3 itu di contoh 2 ya. Sudah selesai? Sudah? Belum? Oke. Oke, kita tanyakan ya yang kurang jelas, yang kurang dihapus, biar KPD-nya. Kalau ada permasalahan bisa ditanyakan ya. Sudah nomor 1-nya sudah? Oke. Berarti sekarang sudah lanjut di nomor 2. Nomor 2 selesai? Belum? Oke. Semangat ya, semangat. Jadi ibu nilai papannya ya, keaktifan dalam mengerjakan. Oke, makan ya. Nomor berapa ya kelompoknya? Oh, masih bagus. Kelompok 3 sama nomor berapa? Ingat ya, ibu nilai semua siapa yang aktif, siapa yang cuma duduk diam. Bisa ya? Oke. Nomor berapa nih? Sudah nomor 2? Sekarang masuk lanjut ke nomor 3.
yang satunya. Nah, di soal pertama diketahui sudah nyambung sudah. Oke. Terus langkah-langkahnya menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 7 dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Jadi sifat nilai mutlak kita pakai di sini adalah sifat nilai mutlak X sama dengan akar X. Ya, ada kendala di sini? Ada ya, bisa. Oke. Berarti sekarang versi nomor 3. Nah, di nomor 3 itu juga mencari nilai X dengan menggunakan sifat nilai mutlak, tapi nilai mutlaknya yang berbeda, ya. Sifat yang digunakan itu adalah ini. Perhatikan ini yang dibuka tebal ini. Sifat nilai mutlak X berpangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Bisa dipahami di sini? Bisa. Oke, berarti bisa di nomor 4 ya. Nah, di nomor 4 itu oke. Kalau di nomor 4 itu soal cerita, harus dipahami baik-baik apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan. Jangan sampai mengecoh ya. Mengecoh, jangan sampai salah menempatkan yang diketahui. Tempatkan ditanyakan, ditempatkan diketahui. Bisa di nomor 4? Bisa? Oke, di nomor 4 itu sungai A memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai itu 137 meter kubik, angka 3 meter kubik ya per sekon pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar 56 meter kubik per sekon di cuaca tidak normal. Tentukan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit sungai tersebut. Jadi apa yang diketahui itu? Apa yang diketahui? Kita misalkan debit air sungai sama dengan X. Kemudian debit air cuaca normal ya. Kemudian debit air tidak normal. Nah, itu nilai KPD-nya itu yang kalian isi adalah titik-titiknya. Jadi sudah menuntut ya, bisa kalian lihat di soalnya yang mana diketahui dan mana yang ditanyakan. Oke? Ada masalah? Sudah selesai semuanya? Oke. Sudah bisa menggunakan? Sudah? Oke. Jadi setiap kelompok berapa yang mempresentasekan untuk nomor 1? Yang lain? Oh, saya suruh cari. Ada yang lain? Oke, kelompok yang bisa silakan naik di atas. Kemudian selesai kelompok lain yang menanggapi ya. Lihat apakah sama jawabannya atau tidak. Di mana kekeliruannya dari kelompok 2. Kelompok lain bisa mengamati ya. Persamaan nilai mutlak X lebih 7 sama dengan 4. Ya. Penjelasannya yaitu diketahui nilai mutlak X yang 7 sama dengan 4. Sedangkan yaitu nilai yang memenuhi dapat diperoleh nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan X dikurang 7. X lebih besar dari 7 nilainya yaitu X
kurang 7. Ya. Mungkin kelompok 1 bisa? Dari mana itu diperoleh 4 kurang 7? Karena nilai 7 dipendapatkan sehingga mendapatkan hasil 4 dikurang 7. Oke, jadi 4 kurang 7 itu sama dengan ini. Berapa hasilnya? Ini 3. Oke, bagus ya. Oke, beda kelas dengan kelompok 1. Oke, selanjutnya. Nomor 2 sama kelompok siapa yang bisa? Nomor 2. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Bisa ya. Harus berani tampil ya. Yang dituntut harus benar atau salah, yang penting berani dulu tampil. Oke? Nomor 2, tentukan nilai X yang mengandungi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 nilai mutlak sama dengan 7 dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Penyelesaiannya diketahui nilai mutlak 2X min 1 nilai mutlak sama dengan 7. Yang ditanyakan nilai X yang memenuhi. Berdasarkan sifat nilai mutlak X sama dengan angka X, maka diperoleh angka sama dengan 2X kurang 1 ya. Angka 2X 1 pangkat
Persamaan dikurangi 6 sama dengan 10 dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Biasanya yang diketahui nilai mutlak 2x dikurangi 6 sama dengan 10. Tanyakan nilai x yang memenuhi. Berdasarkan sifat nilai mutlak x pangkat 2, maka diperoleh 2x dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. 4x pangkat 2 dikurangi 24x ditambah 36 sama dengan 100. 4x pangkat 2 sama dengan dikurang 24x dikurang 64 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0. X kurang 8x sama dengan 8 dan x min 2. Oke. Ada pertanyaan? Oke, silakan Nak, baru mengumumkan. Di mana terdapat x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, mana itu ya? Masing-masing dibagi 4. Ya, masing-masing 4. Ini 4 dibagi 4 sama dengan 4 sama dengan x pangkat 2 Oke. 24 bagi 4 sama dengan 6x. Oke, selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau? Semuanya kan? Kelompok, berarti bisa kelompok 1 yang punya. Oke, kelompok 1. Febri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok saya. Nomor 4, di mana soalnya yaitu Sungai A memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut 137 meter kubik per sekon pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar 56 meter kubik per sekon di cuaca tidak normal. Tentukan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Baik, di sini kita misalkan debit air sungai adalah X. Diketahui yang pertama itu debit air cuaca normal kita simbolkan sebagai P sama dengan 137 meter kubik per sekon. Yang kedua yaitu debit air tidak normal kita simbolkan sebagai Q sama dengan 56 meter kubik per sekon. Yang ditanyakan nilai penurunan minimum dan nilai peningkatan maksimum. Di sini kita peroleh persamaan nilai mutlak yang mempersen P sama dengan Q. Nilai mutlak X kurang 137 sama dengan 56. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang ada di sini, dapat kita peroleh yaitu X kurang 137 sama dengan 56, di mana X sama dengan 193 adalah nilai maksimumnya. Dan dapat kita peroleh bahwa X dikurang 137 sama dengan negatif 56. Di sini X sama dengan 81 adalah nilai minimumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peningkatan minimum debit air sungai adalah 81 meter kubik per sekon. Oke. Ada yang bagaimana kelompok lain sama jawabannya? Ada yang bertanya? Oke, silakan. Di mana didapatkan hasil X sama dengan 193.
di mana diperoleh 193 karena dari awalnya 137 berpindah ruas ke kanan. Jadi negatif 137 ini berpindah ruas menjadi positif, yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi 56 positif 137 menghasilkan 193. Oke, jadi 156 ditambah 137 adalah 193. Oke, bagus ya. Oke, berapa? Bukan soal dari nomor 1 ke nomor 4 ya. Nah, sekarang kalian bisa membuat kesimpulan dari apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ya? Kalian bisa buat kesimpulan. Kelompok berapa? Kelompok 2 bisa? Oke, kelompok 2. Ya, ingat ya, kelompok 2 sampai membacakan hasil kesimpulannya. Ya? Oke, selesai soalnya. Langkah-langkah menentukan penyelesaian persamaan dengan mutlak. 1. Tentukan mata pelajaran. 2. Selesaikan setiap kelas sesuai prinsip persamaan dengan satu variabel. 3. Lihat penyelesaian yang diperoleh, bukti apakah nilai yang diperoleh sesuai dengan batas yang telah ditentukan pada langkah 1. Oke, ada kesimpulan? Mengerjakan LKPD dan Ada kesimpulan dari kelompok lain? saya, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Setelah mengerjakan LKPD dan menonton video tayangan yang tadi, saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran diperoleh dari soal-soal yang sama, tetapi cara pengerjaannya yang berbeda. Misalnya ada yang menggunakan definisi dan ada yang menggunakan nilai-nilai mutlak, tetapi hasil akhirnya itu tetap sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang saya lihat, di situ ada contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Soalnya sama, pengerjaan nomor 1 digunakan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak. Ternyata jawabannya sama, ya? Ya, hasil yang diperoleh sama. Oke, selanjutnya perhatikan kembali LKPD-nya. Ada soal 2 nomor yang harus kalian kerjakan secara individu ya, bukan berkelompok lagi. Tadi kalian ibu nilai kelompok, sekarang ibu nilai secara individu dan tidak boleh kerjasama. Jadi dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa dikerjakan soal-soal yang dikasih. Oke, sudah selesai ya? Ya. Selesai. Oke. Kelompok 1 kita cari sampai itu. Kelompok 1 Krisdayanti. Oh, di itu tugas temannya. Kemudian kelompok 2 Krisdayanti. Kelompok 3 Nabila. Kelompok 4 Reksi. Ayo, ya. Periksa tugasnya, ternyata yang dari 15 orang yang dapat 100 itu ada 2 orang, yaitu
sama Febrianti. Oke. Kemudian yang lainnya itu di atas nilai PKM ada yang 880 dan 90. Kemudian ada 2 orang yang dapat nilai di bawah PKM, yaitu Muhammad Radit sama Fadil. Mungkin kalau tadi dari tadi saya dia bermenung saja, tak tahu pernah bikin, ya. Jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya, belajar untuk lebih bisa, ya. Memang matematika itu harus lebih banyak latihan supaya bisa mengerjakan soal-soalnya. Kemudian untuk yang tadi yang tuntas, yang berapa orang tadi tuntas itu akan ibu kasih pengayaan nanti, ya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, hari ini cukup pembelajarannya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi tetap semangat walaupun di masa pandemi. Ingat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa karena hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, Hidayah silakan dipimpin kembali, nak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari. Terima kasih atas kerjasama